Pangdam 18 Kaswari siagakan prajurit Satgas Pamrahwan. Pemda Teluk Bentuni akan launching aplikasi SIPK. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, para prajurit Satgas Pamrahwan harus selalu fokus terhadap tugas untuk menjaga stabilitas dan menetralisir berbagai ancaman keamanan dari kelompok separatis bersenjata. Kelompok teroris yang belum lama ini diberi label oleh pemerintah terhadap OPM yang telah menunjukkan kebrutalannya dengan membunuh, menganiaya, dan berbagai aksi lainnya, serta hendak memisahkan diri dari bingkai NKRI melalui berbagai aksi separatis terorisme dan kejahatan terkoordinasi. Untuk itulah Pangdam 18 Kaswari menegaskan agar tetap waspada dan jangan lengah. Karena pasukan sehebat apapun, apabila lengah maka akan kalah dan hancur. Dan yang terpenting adalah menyelamatkan rakyat, khususnya warga masyarakat di Provinsi Papua Barat yang jauh dan terpencil, harus dilindungi. Perintah ini disampaikan Pangdam 18 Kaswari Majen TNI Inyoman Santiasa saat melakukan pemeriksaan kesiapan Operasi 2 Kompi Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan Batalion Infanteri Rider Khusus 762 Vira Yuda Sakti Kodam 18 Kaswari. Dalam suatu upacara yang berlangsung di lapangan upacara Yunif Rider Khusus 762 Vira Yuda Sakti, kilometer 10 Sorong, Papua Barat. Tugas ini adalah kehormatan. Untuk itu kau jawab ya, kehormatan ini dengan baik dan laksanakan tugasmu dengan berhasil. Sekali lagi, pahami tugas dan tanggung jawabmu sebagai satuan tugas Pamrahwan. Kemudian setelah kamu dioperasi, segera laksanakan orientasi medan. Ya. Lakukan komunikasi dengan masyarakat lingkungan kau berada. Jangan resisten di situ. Ya. Lihat ya, bagaimana situasi karakter, geografi, demografi, kondisi sosial masyarakat di sana. Tingkatkan kewaspadaan dan disiplin tempur prajurit di daerah penugasan. Jangan menganggap bahwa situasi Satgas Pamrahwan di Papua Barat ini selalu aman. Kalian keluar harus body system, jangan sendirian. Itu sudah protap kita sebagai seorang prajurit. Jadi kalian harus siap operasional, ya, dimanapun, kapanpun, dalam situasi bagaimanapun. Ingat, ya, apa yang sering disampaikan oleh Sun Tzu, ya, kalau kita lihat dalam buku-buku. Kenali dirimu, kenali musuhmu. Beribu kali kau bertaruh, kau pasti akan menang. Itu, ya. Sekali lagi, kenali dirimu, kau sebagai Satgas Pamrahwan, kenali situasi lingkunganmu. Ya, bagaimana ancaman-ancaman yang ada atau pernah ada studi kasus di sana atau isu-isu dan sebagainya, laksanakan tugas dengan baik. Daerah rawan termasuk di Papua Barat merupakan wilayah NKRI yang memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara dan berpengaruh terhadap aspek pertahanan negara, serta menjadi taruhan bagi harga diri bangsa, sehingga perlu dijaga dan diamankan dengan sebaik-baiknya. Permasalahan yang terjadi di daerah operasi sangat kompleks, seperti masih terdapatnya kesenjangan berupa rendahnya aksesibilitas, terbatasnya sarana dan prasarana, masih rendahnya keterampilan yang dimiliki, dan minimnya pendapatan sehingga berdampak pada aspek kehidupan penduduk setempat seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Selain itu, daerah rawan juga berpotensi menjadi tempat lintas pelaku kejahatan hingga separatisme. Sehubungan dengan pengamanan daerah rawan yang harus diemban oleh prajurit Yunif Rider Khusus 762 Vira Yuda Sakti adalah sebuah tugas dan tanggung jawab yang besar dan berat. Untuk itu dalam pelaksanaan tugas nantinya, para prajurit tidak boleh main-main. Kepercayaan yang telah diberikan harus dipertanggungjawabkan. Di akhir acara pemeriksaan kesiapan operasi ini, Pangdam 18 Kaswari memberikan bantuan tali fast rope untuk latihan, ribuan masker kesehatan, serta 50 buah buku saku tentang pedoman tata cara melaksanakan pertempuran sesuai dengan hukum humaniter internasional, dan 50 buku pedoman penerapan HAM dari Babinkum TNI untuk dipelajari.
dipahami, dan dipedomani dalam pelaksanaan tugas prajurit Satgas Pam Rahwan Unif Rider khusus 762 Vira Yuda Sakti Kodam 18 Kaswari. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Persiapan mau berangkat patroli, ya? Siap. Kamu cek. Siap. Jelas ya? Siap, jelas. Pemirsa, Gubernur Papua Barat berharap Aisyah Papua Barat dapat mendukung program-program pemerintah dengan memberdayakan masyarakat di segala bidang. 1443. Hal tersebut disampaikan pada acara Milad Aisyah ke-104 dan Silaturahmi Idul Fitri 1442 Hijriah yang dilaksanakan Aisyah wilayah Papua Barat dengan tema Merekat Persatuan Menebar Kebaikan di Masa Pandemik. Acara tersebut dilaksanakan sederhana dihadiri anggota Aisyah wilayah Papua Barat. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Papua Barat Suryati dalam sambutannya mengatakan perayaan Milad Aisyah ke-104 dan Silaturahmi Idul Fitri 1442 Hijriah dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi serta memaknai perintah Allah untuk meraih takwa dan Milad Aisyah. Idul Fitri ini kita maknai refleksi kita dalam menjalankan perintah Allah selama bulan Ramadan untuk meraih takwa dan Milad Aisyah sebagai refleksi perjalanan organisasi dalam menjalankan misi dakwah pencerahan bagi umat, bangsa dan kemanusiaan semesta. Sambutan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan yang disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Papua Barat Abdul Latif Suweri mengatakan Aisyah Papua Barat dapat memberikan solusi dalam mendukung program-program pemerintah serta memberikan edukasi dan memberdayakan masyarakat di segala bidang kehidupan. Memberi solusi untuk merekat persatuan melalui program-program yang mampu mengedukasi dan memberdayakan masyarakat di segala bidang kehidupan. Kebaikan yang senantiasa ditebar hendaknya dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh anak bangsa di Papua Barat yang kita cintai bersama. Pemerintah juga berharap agar di masa pandemi COVID-19, Aisyah Papua Barat dapat menjadi organisasi yang terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sinergi Pengembangan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kampung atau SIPK digadang akan menjadi model baru dalam rangka mendorong pencapaian pembangunan sesuai target sasaran. Bapak Ibu para peserta. Dalam mekanismenya, SIPK akan menggerakkan segala sektor khususnya stakeholder di lingkup Pemda Teluk Bintuni maupun eksternal dengan menanggalkan ego sektoral demi mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Hal ini dijelaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Teluk Bintuni, Alimuddin Baedu, selaku inovator. Lewat SIPK ini, pihaknya ingin mengintegrasikan dan mensinergikan program-program pro rakyat dan mewujudkan kualitas hidup masyarakat kampung. Untuk itu, Alimuddin mengatakan, pihaknya akan mencoba menjalankan SIPK di 2 distrik, yakni Distrik Tuhiba dan Distrik Bintuni, dengan mendongkrak produk-produk unggulan yang ada di 2 distrik tersebut sebagai langkah awal. Pada acara launching program SIPK di kantor Bapelit Bangda, Teluk Bintuni Jumat kemarin, Alimuddin mengatakan pihaknya akan fokus pada komoditas unggulan di 2 distrik tersebut sebagai langkah awal. Untuk distrik Bintuni, dirinya akan memilih Kampung Masina karena sektor ekowisata dan kuliner yang akan didorong, serta Kampung Tuhiba di distrik Tuhiba akan didorong produk unggulan buah merah. Jadi kami telah memilih 2 distrik, distrik Bintuni dan distrik Tuhiba. Nah, kita akan fokus pada potensi dan komoditas unggulan di masing-masing daerah tersebut. Nah, kami memilih Kampung Masina dengan keunggulan ekowisata dan kuliner yang akan kita kembangkan di sana, dan Tuhiba dengan produk buah merahnya. Nah, jadi setiap distrik itu kita fokus saja satu produk, dan itu harus betul-betul bisa kita kembangkan dengan memperkuat kapasitas atau kemampuan masyarakat di kampung. Betul-betul diharapkan bisa menjadi sebuah forum yang mampu mengintegrasikan dan mensinergikan
program-program pro rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita di kampung. Sebagai bentuk komitmennya, Alimuddin menambahkan kalau peraturan kepala daerah atau Perkada sebagai regulasi pelaksanaan SIPK telah ditandatangani Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu. Dengan demikian, ia berharap kepada seluruh elemen di Pemkab Teluk Bintuni dapat mendukung program SIPK demi mewujudkan pembangunan sesuai target yang akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Teluk Bintuni tahun 2021-2026. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sinergi pengembangan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berbasis kampung atau SIPK di Kabupaten Teluk Bintuni adalah program pelayanan yang dinilai efektif, efisien, serta adaptif. Menjadi sentra dialog dalam rangka merumuskan hingga melaksanakan program pembangunan dengan mendorong produktivitas masyarakat kampung di sektor ekonomi kreatif. Hal ini dikatakan Asisten 2 Sekda Teluk Bintuni Putu Suratna saat membuka launching SIPK di kantor Bapelit Bangda Teluk Bintuni Jumat kemarin dan berharap agar SIPK dapat menjadi pilot project guna mendongkrak kapasitas masyarakat kampung lewat produk unggulan. Putu mengatakan SIPK merupakan sebuah inovasi yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik di sektor ekonomi masyarakat kampung dengan mendorong produk-produk unggulan di kampung tersebut. Dan juga program ini sangat efektif dalam mengintegrasikan semua program pembangunan yang digagas semua OPD. Putu mengungkapkan selama ini Pemda Teluk Bintuni telah merealisasikan berbagai program pembangunan berbasis masyarakat kampung dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pengentasan kemiskinan. Namun ia mengaku jika belum ada hasil yang maksimal sesuai harapan dikarenakan masih terjadi ego sektoral di masing-masing OPD. Oleh karenanya, mantan Kepala Dinas Kehutanan Teluk Bintuni ini mengajak kepada seluruh stakeholder agar menyambut baik SIPK guna meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan masyarakat di kampung-kampung. Sebagai sebuah model inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik dan penataan program-program pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berbasis kampung dan produk unggulan yang dilakukan secara terintegrasi lintas OPD dan sinergi lintas OPD ini merupakan terobosan baru dalam pelayanan publik yang lebih efektif, efisien dan adaptif, inovatif karena memang benar selama ini pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni telah menjalankan berbagai program pembangunan ekonomi dan program pengentasan ekonomi, namun hasilnya belum maksimal, bahkan cenderung terjadi ekosektoral karena dilakukan secara parsial di masing-masing OPD. Untuk itu saya mengajak semua OPD dan stakeholder di Kabupaten Teluk Bintuni menyambut pendekatan model SIPK dalam mengembangkan ekonomi dan menuntaskan kemiskinan berbasis kampung melalui potensi dan komunitas unggulan on the pro, one district, one product. Putu pun berharap agar melalui SIPK ini akan terjadi lompatan-lompatan ekonomi masyarakat kampung dan pengentasan kemiskinan dapat lebih cepat sejalan dengan RPJMD tahun 2021-2026. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya STIK mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.